Halo teman-teman, bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun beribadah secara online, tapi mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan saja. Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Berita anugerah hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam masa-masa seperti ini, masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian, kita tidak bisa berharap dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi ada satu pribadi di mana kita bisa berharap kepadanya. Pribadi yang berkuasa dan memiliki kehidupan kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 62 ayat 6 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Shalom semuanya, berjumpa lagi dengan saya yang waktu itu pernah khotbah. Perkenalin lagi deh namanya, aku Korey, aku teman seangkatannya Ko Lukas dan saudara sepupunya Karina. Dan hari ini aku bersyukur banget aku bisa melayani teman-teman semua dan kita boleh sama-sama belajar dari satu bagian Alkitab. Kita lagi eksposisi kisah para rasul, jadi kita sama-sama sekali lagi belajar, minta Tuhan yang tolong, kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami, menolong, membawa hati kami dan pikiran kami terfokus kepada firman-Mu, isi hati-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh belajar, bukan hanya mendapat pengertian, tetapi kami juga boleh diberi keberanian untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengubah kami, sedikit demi sedikit, semakin serupa dengan Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh memuliakan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau boleh menolong pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya. Biarlah setiap berita yang Engkau sampaikan pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami dan boleh sungguh-sungguh membawa kami untuk memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama membaca dari satu bagian Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-15. Kita baca sama-sama. Kalau kita udah dapat, kita boleh kalian boleh mengikuti aku, tapi aku akan bacain. Ayat yang pertama sampai yang ke-15, pasal yang ke-17. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Ayat yang ke-10. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Teman-teman, menarik, di kitab suci ada cerita tentang Yason. Mungkin ini alasan kenapa Ko Lukas mengundang saya, karena saya namanya Jason. Tapi menarik karena kisah Yason ini
tidak banyak diceritakan di Alkitab. Dan sekalinya diceritakan, ceritanya positif. Weh, lumayan kan? Jadi nama saya bagus gitu. Kalau kita lihat di cerita ini, seperti cerita-cerita biasanya, kita seringkali melihat ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis, seperti biasa. Kalau ada Batman, ada Joker. Dan sekarang, ada orang yang percaya dan ada orang yang nggak percaya. Nah, kalau kita lihat, isu-isu belakangan di Indonesia, banyak yang menggoreng kisah perbedaan-perbedaan agama. Contohnya, kalian tahu di Surabaya pernah terjadi bom, di Makassar pernah terjadi bom. Dan bom-bom ini dipakai oleh orang-orang ateis bahwa agama itu membawa perpecahan. Agama Islam dan agama Kristen tidak bisa berteman, tidak bisa bersatu. Mereka saling menyakiti, khususnya orang Islam yang mungkin terlihat lebih banyak untuk di konteks Indonesia karena orang Islam mayoritas dan memang berita-berita yang seperti itu yang cukup banyak. Padahal kalau kita tahu ketika kekristenan mayoritas di daerah-daerah tertentu, mungkin orang Islamnya banyak ditindas dan mengalami ketidakadilan, misalkan seperti di Papua atau di daerah-daerah tertentu. Nah, mengapa agama membawa perpecahan? Ini sesuatu yang perlu kita sama-sama pikir ulang. Apakah betul memang agama yang memecah belah? Atau memang ada faktor lain? Apakah perbedaan Allah itu signifikan sampai membawa kebencian atau perpecahan di tengah-tengah dunia ini? Nah, kalau kita pikir-pikir, perpecahan terjadi itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka masih memiliki Allah yang sama, tapi mereka tidak ada yang mau mengakui kesalahan. Bahkan Kain dan Habel yang memberikan persembahan kepada Allah yang sama aja bisa saling bisa dibunuh Habelnya karena Kain marah, iri hati, dan itu baru satu agama. Dan kita juga sering melihat satu gereja saling tusuk kan. Kalian ada di gereja sudah berapa lama kalian pernah melihat kejadian seperti antar hamba Tuhan atau antar majelis mereka saling menyakiti? Atau dengan gereja yang tidak sealiran, mereka menganggap gereja-gereja tersebut adalah gereja-gereja yang sesat, yang membawa orang-orang jauh daripada Tuhan, yang saling menghakimi satu dengan yang lain. Ini sesuatu yang memang menyedihkan, tapi membuka sebuah realita bahwa memang bukan karena agama perpecahan itu terjadi, tapi memang karena sifat dasar manusia yang iri hati, yang tidak pernah senang melihat orang lain senang, yang tidak pernah menerima adanya perbedaan. Nah, hal ini sangat kita bisa mengerti karena Yesus pernah bilang bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Loh, benar. Yesus kan Raja Damai. Terus kalau dia datang nggak bawa damai, itu apa maksudnya? Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Matius 10 ini diceritakan memiliki konteks erat dengan pengutusan murid-murid. Dalam tanda kutip pemberitaan Injil. Sama seperti konteks Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul juga erat dengan pemberitaan Injil. Gereja mula-mula. Dan waktu itu Tuhan Yesus bilang begini, karena apa? Karena ketika berita Injil itu disampaikan, akan ada perseteruan atau akan ada konflik antara orang yang menerima dengan orang yang tidak menerima. Bahkan di dalam satu keluarga pun akan ada yang menerima dan akan ada yang tidak menerima. Dan satu keluarga itu akan pecah seperti ayahnya tidak menganggap anaknya atau ibunya akan menolak anak perempuannya gitu. Jadi mereka akan saling bertengkar satu dengan yang lain karena ada satu yang percaya dan satu yang tidak percaya. Ini sama dengan kejadian di Kisah Para Rasul pasal 17. Ada berita tentang Yesus adalah Mesias. Nah, kita lihat kabar baik diberitakan di ayat yang kedua.
3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi ini sebuah kayak KKR, tapi 3 hari ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita, harus bangkit. Lalu inilah yang Mesias yang saat ini sudah turun ke dunia dan sudah mati dan sudah bangkit, yaitu Yesus Kristus. Lalu terdapat 2 respon. Kalau kita baca di ayat yang keempat, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus. Nah, kalau kita lihat sejumlah orang Yunani yang juga dalam tanda kutip waktu itu tuh, si Paulus kan pemberitaannya di rumah ibadah orang Yahudi. Istilahnya di rumah ibadah orang Yahudi, isinya orang Yahudi, tapi kenapa bisa ada orang Yunani? Ternyata di luar pun banyak yang mendengar. Atau ternyata Paulus memberitakannya terus-menerus walaupun sudah keluar dari rumah ibadah itu. Sehingga banyak sekali orang-orang Yunani yang percaya waktu itu. Nah, tapi di ayat selanjutnya ternyata nggak semua, ada yang trigger. Yang trigger ini orang-orang Yahudi yang menjadi iri hati. Nah, ini kan mirip kan kejadiannya sama Kain yang iri hati sama Habel. Waktu dia iri hati, dia nggak bisa diam. Dia ingin melakukan sesuatu. Akhirnya dia ngumpulin preman di pasar, lalu dia bikin kekacauan. Nah, ini yang menjadi perpecahan di antara Nobel dan Rebel yang tema hari ini. Mungkin aku nggak terlalu banyak bahas bagaimana kita menjadi Nobel. Mungkin udah banyak dibahas. Tapi aku mau melihat bagaimana realita dunia ini dengan sebuah maksudnya dengan pembacaan firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 17 ini membawa kita untuk memiliki sikap yang benar mengenai perbedaan atau bagaimana meresponi sebuah perbedaan. Misalkan aku ajak kita untuk memikirkan sebuah kejadian. Di keluarga kita muncul sebuah berita unik. Beritanya adalah AC itu tidak sehat. Lalu ada yang percaya sehingga dia langsung menjual AC di kamarnya. Ada juga yang nggak percaya. Nah, kalau kalian mau percaya, kalian nggak pernah nyalain AC. Tapi kalau kalian nggak percaya, ya kalian nyalain aja. Dan kalian akan merasa risih ketika kalian lagi nyalain AC, terus tiba-tiba ada orang datang, AC nggak sehat, lalu dimatiin. Jadi kalian tidur kepanasan, atau kalian nonton kepanasan, dan ya resek. Karena kita nggak percaya itu, gitu. Nah, kalau kalian tinggal bersama-sama, itu akan sulit. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki argumennya masing-masing, dan ada yang percaya dan ada yang nggak percaya. Nah, bagaimana bisa kedua orang yang berbeda ini tinggal bersama? Ya, namanya penting untuk kita memiliki kerendahan hati, dan nggak apa-apa. Maksudnya, dia melakukan apa yang dia percaya. Nggak masalah kalau misalkan dia datang dan mematikan AC, misalkan. Ya, kita menghargai apa yang dia percaya. Begitu juga dengan dia yang menghargai apa yang kita percaya. Tapi masalahnya, masing-masing kalau dua-duanya ingin dihargai, masing-masing nggak akan ada yang ngalah. Tapi kalau fokusnya menghargai, maka nggak masalah untuk adanya nyalain AC atau nggak nyalain AC. Nggak masalah gitu. Dan ya ini yang harus kita sama-sama miliki. Dimana ternyata waktu itu Yason yang jadi tokoh utama di kisah ini, walaupun Paulus juga jadi tokoh utama, tapi Yason menarik lah. Yason ini di ayat yang ke-7 ditulis, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Siapa mereka? Mereka ini kalau dibaca konteks di ayat sebelumnya, mereka ini adalah orang-orang yang nyeret Yason untuk diadili. Mereka nyari Paulus di dalam rumah Yason dan gak ketemu. Akhirnya mereka seret Yason keluar. Mereka membuat kerusuhan, membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Bahkan ditulis mereka melawan kaisar, dalam tanda kutip. Itu menjadi sesuatu yang sangat kuat untuk orang-orang ini ditangkap. Tapi ternyata Yason menerima mereka menumpang di rumahnya,
Dan Yason memberi jaminan kepada pemerintah supaya mereka nggak ditangkap. Nah, kok bisa ada orang yang berbeda, ya, Yason dan orang-orang yang iri hati dan yang ingin membuat kerusuhan ini bisa berada di satu rumah yang sama? Karena ada penerimaan, karena ada acceptance, karena ada toleransi. Nah, Yason memberikan toleransi itu kepada orang-orang yang waktu itu membuat rusuh. Dan akhirnya Yason bisa memberikan kasih, menyatakan kasih kepada orang-orang yang waktu itu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang iri hati, mereka yang marah karena banyak petinggi-petinggi yang percaya kepada Tuhan. Bahkan kemarahan ini tidak reda ketika ada Yason. Mereka udah pindah melayani ke Berea. Di Berea juga terjadi sesuatu kebangkitan yang besar-besaran secara iman karena banyak sekali yang percaya ketika Paulus berkhotbah, sama seperti di Tesalonika. Tapi ketika kejadian itu didengar oleh jemaat di Tesalonika, maka berbondong-bondong orang Tesalonika itu datang untuk membuat sebuah kerusuhan. Akhirnya Paulus pergi lagi. Nah, ini sesuatu yang menarik karena ternyata perbedaan itu menjadi sesuatu yang memang sulit untuk membawa sebuah persatuan. Walaupun sulit, tapi bukan berarti mustahil. Karena kita bisa melihat kisah dari Yason. Menarik kenapa? Karena memang orang-orang yang tidak percaya ini adalah orang-orang yang ragu akan penderitaan Paulus. Dan tidak masalah dengan keraguan yang dia miliki, betul? Maksudnya, kalau kita baca kisah Thomas yang ragu Tuhan Yesus bangkit, dan kita bahkan bisa lihat ada keraguan di dalam orang-orang di Berea di waktu itu. Misalnya ayat yang ke-11 aku bacain ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Jadi walaupun mereka menerima dengan kerelaan hati, mereka tetap menyelidiki apakah semuanya itu benar. Jadi kayak masih ada keraguan dan masih mau ngecek lagi, benar nggak sih? Benar nggak sih? Benar nggak sih? Dan keraguan itu membawa mereka semakin mendekat akan kebenaran. Berbeda dengan kita yang mungkin udah nggak terlalu ragu, ya percaya-percaya aja lah. Ya Tuhan Yesus mati, bangkit, ya benar kok, benar ya udah. Tapi kita nggak terlalu mau lebih tahu, kita nggak terlalu penasaran, bahkan kita nggak mau menyelidiki kitab suci. Ya, ini menjadi sebuah problem kita nih. Maksudnya orang-orang yang sudah diberikan privilege untuk memiliki kitab suci yang jauh lebih lengkap ketimbang di zaman kisah para rasul waktu itu. Dan saat ini kita juga bisa belajar dari banyak rasul-rasul, di mana mereka juga belajar dari rasul-rasul melalui surat. Tapi kita bisa belajar dari rasul-rasul yang memang sudah dikompil dan terpercaya sumbernya. Ya, ini yang menjadi sebuah konsep di mana kita juga nggak masalah untuk ragu gitu. Dan orang lain juga nggak masalah untuk ragu. Karena ragu itu adalah sebuah proses. Proses di mana kita menuju untuk sebuah keyakinan. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak pernah ragu? Bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak pernah ragu? Kita harus ragu akan sesuatu. Kita harus mencari akan sesuatu. Barulah kita akan menemukan. Dan disinilah kita penting untuk memiliki mental seperti orang-orang di Berea. Orang-orang yang terus setiap hari menggumuli firman Tuhan, mencari kebenaran, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, berdoa. Beberapa hari terakhir kesibukan aku lumayan tinggi dan membuat aku semakin lama semakin jauh daripada Tuhan. Dan ini yang membuat aku akhirnya mamang banyak sekali waktu yang aku buang untuk hal-hal yang bukan mencari Tuhan, tapi untuk main games dan untuk melakukan hal-hal yang bisa stress release. Tapi aku tidak tahu bahwa tidak meyakini bahwa sebenarnya berdoa itu sebenarnya stress release. Maksudnya kita saat teduh pun itu stress release, tapi kalau kita udah di dalam sebuah kondisi-kondisi tertentu, kita nggak bisa percaya hal-hal seperti itu. Akhirnya Tuhan waktu itu menghampiri aku melewati mimpi.
dan aku tidur, dan aku merasa Tuhan benar-benar mengasihi aku di masa mimpi itu. Aku nggak ingat secara detail apa yang Tuhan lakukan ketika aku sedang tidur itu, tapi yang aku rasakan bahwa Tuhan benar-benar sayang, Tuhan benar-benar mengampuni, dan di titik itu aku hanya bisa menangis selama aku tertidur itu. Ya, itu yang aku pengalaman aku yang bisa aku bagikan ketika Tuhan pun sebegitu rindunya untuk memiliki waktu bersama dengan kita. Tuhan memiliki keinginan untuk dekat dengan kita. Kita yang berbeda, kita yang mungkin masih ragu, Tuhan ingin sekali dekat dengan kita. Tuhan ingin sekali memiliki relasi dengan kita. Dan apakah kita juga memiliki keinginan yang sama untuk kita juga boleh berrelasi dengan orang-orang berdosa lainnya? Sama seperti ketika Tuhan Yesus datang. Dia datang duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Dia berteman dengan orang-orang berdosa. Dan untuk itulah mereka boleh mendapatkan anugerah, karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tapi dia datang untuk orang-orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa-dosa manusia, dan disitulah orang-orang yang benar-benar menyadari dosanya adalah orang-orang yang paling pertama Tuhan Yesus ingin layani, ketimbang orang-orang yang merasa benar. Disinilah kita sama-sama mau merendahkan diri kita, belajar untuk mencari tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga keinginan itu ada di dalam diri kita dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia, yang hidup di keluarga. Apakah perbedaan itu harus memecah belah? Apakah perbedaan itu harus memecah belah? Tentu tidak. Karena perbedaan itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang mengizinkan adanya begitu banyak bahasa, begitu banyak suku dan budaya. Tuhan yang izinkan adanya begitu banyak kepercayaan, termasuk agama-agama. Tidak ada agama yang tidak diizinkan Tuhan. Kalau tidak diizinkan Tuhan, maka tidak akan eksis agama tersebut. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu ada untuk membawa kita memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus, yang datang dengan begitu banyak perbedaan, pertentangan. Namun pertentangan itu akan selalu ada karena Tuhan Yesus bilang dia datang bukan untuk membawa damai, tapi dia akan membawa damai di dalam diri orang-orang percaya. Dia akan membawa damai di dalam diri orang-orang yang menerima pengampunan dosa, yang menerima anugerah Tuhan. Dan disitulah kita sama-sama menerima kedamaian yang sejati. Dan ketika kedamaian itu hadir, bukan berarti kita hidup tidak pernah serasa sakit, kita tidak pernah mengalami penderitaan, tetapi kita mengalami tekanan yang dari orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini menarik karena ternyata ayat ini dipakai untuk orang-orang yang memegang paham pasifis. Kalian tahu pasifis? Pasifis itu adalah sebuah paham di mana orang-orang tidak mau membalas atau tidak mau berperang untuk menciptakan keadilan. Jadi tidak memilih untuk sebagai kekerasan sebagai jalan untuk menuju keadilan. Sehingga ketika dia tidak melakukan kekerasan, dia lebih banyak berdoa, lebih banyak menghindar, seperti Paulus di Tesalonika. Paulus dicari, dia menghindar ke Berea dia dicari lagi, dia menghindar lagi. Dan seperti itulah kehidupan orang-orang Kristen yang seharusnya kita menghindari sesuatu yang mencelakakan keluarga kita menghindari sesuatu yang mencelakakan diri kita. Tapi bukan berarti kita menghindari orang-orang itu gitu. Kita menghindari sesuatu yang buruk terjadi. Namun jikalau memang ada kesempatan seperti Yason, di mana Yason bisa menerima orang-orang seperti itu di rumahnya, terimalah mereka. Ada sebuah skenario yang sulit saya bayangkan, tapi saya mau coba kita sama-sama pikirkan. Misalkan ada sebuah kelompok radikal, satu agama apapun, lalu dia berbondong-bondong membawa celurit, membawa pentung datang ke rumah. Lalu dia menanyakan, apakah di rumah ini terjadi ibadah? Karena kita baru saja mengadakan konsel. Lalu kita katakan, kita tidak beribadah, kita bersekutu, kita memuji Tuhan. Lalu itu adalah sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah. Lalu kalian tidak memiliki surat ibadah. Kalian harus keluar dari rumah ini, karena rumah ini
kita akan bawa kasus ke polisi. Apakah kita bisa bersikap tenang? Apakah kita bisa bersikap seperti Tuhan Yesus bersikap ketika dia harus ditangkap? Dia mengizinkan dirinya ditangkap, padahal dia tidak bersalah. Apakah kita bisa sama seperti kesabaran para rasul waktu itu yang selalu dikejar-kejar? Dan ketika mereka memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil, mereka akan memberitakan Injil. Bahkan kita tahu Paulus memberitakan Injil bukan hanya di rumah ibadah. Dia memberitakan Injil di penjara. Dia memberitakan Injil di pengadilan. Termasuk ketika pengadilan Paulus memberitakan Injil. Nanti kalian akan masuk ke dalam fase di saat dia bertemu dengan Festus. Dan ini sesuatu yang luar biasa menurutku. Karena ternyata penginjilan itu bukan pilihan buat kita orang percaya, tetapi panggilan buat kita semua. Sudah selayaknya lah kita memberitakan Injil Tuhan. Sudah selayaknya lah kita menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi. Saksi itu adalah sudut pandang orang pertama, bukan sudut pandang orang kedua atau ketiga. Kita bukan menceritakan kisah Musa, pengalaman Petrus, pengalaman Paulus. No, kita bukan ceritakan itu. Kita ceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita memang tidak pernah memiliki pengalaman dengan Dia, maka wajarlah kita tidak pernah bisa menjadi saksi. Mintalah pengalaman itu bertambah satu demi satu, untuk kita boleh memiliki banyak cerita untuk kita boleh ceritakan. Mari kita sama-sama bisa mengerti akan perbedaan rebel dan noble ini. Bahwa rebel dan noble ini akan selamanya ada. Selamanya ada. Kita akan mungkin selamanya disalah mengerti, dibawa ke dalam, disudutkan. Kita akan mengalami penganiayaan mungkin, karena kita melakukan sesuatu yang benar. Bertahanlah. Bertahanlah. Karena Tuhan ingin kita terus melakukan apa yang benar dan menerima mereka yang tidak menerima kita. Bukankah itu yang Tuhan lakukan? Kita tidak, banyak orang-orang tidak menerima Tuhan, tapi Tuhan menerima mereka. Bahkan aku banyak kali tidak menerima firman Tuhan, aku tidak melakukan firman Tuhan. Tapi berulang kali Tuhan mengampuni dan memeluk aku kembali untuk merasakan kasih dan pengampunan itu. Mari kita sama-sama memohon hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kita boleh sama-sama menjadi terang di tengah dunia ini. Mari kita sekali lagi berdoa. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita mohon agar sekali lagi kita boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan. Kita ceritakan satu persatu kepada orang-orang. Siapa yang mau kita ceritakan pertama? Supir kita kah? Pembantu kita kah? Orang tua kita kah? Teman kita kah? Kita doakan agar cerita itu boleh sungguh-sungguh hidup dan membawa mereka boleh percaya kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari kisah para rasul 17 yang menceritakan tentang kisah Yason, di mana di tengah perbedaan yang ada, dia boleh tetap menerima orang-orang yang berbeda. Dia boleh memiliki toleransi yang tinggi. Dia boleh memiliki kehidupan yang penuh kasih, yang boleh menerima orang-orang yang menjahati dia. Kita juga boleh sama-sama belajar bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita boleh membalasnya dengan kebaikan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberikan kami kesabaran, agar di tengah-tengah pertentangan di dunia ini, banyak sekali yang membenci orang-orang Kristen dan ingin memusnahkannya. Biarlah kami boleh sabar terhadap mereka dan mengampuni mereka. Kami juga rindu Tuhan boleh memakai kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah bangsa kami boleh menjadi terang. Kami rindu kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kami mau menceritakan kebaikan-Mu yang sudah Tuhan kerjakan terhadap diri kami.
pengampunan-Mu, kasih-Mu. Biarlah semuanya itu boleh kami ceritakan secara tulus, karena itu yang kami rasakan, yang kami alami, yang secara real kami nikmati untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang boleh pakai kami. Kami rindu masa muda kami boleh sungguh-sungguh menjadi terang dan berbuah di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari rekan-rekan sekalian, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kiranya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus terus memimpin hidup kami semua untuk terus hidup kudus dan menghargai anugerah keselamatan daripada Tuhan yang telah membersihkan kami daripada segala dosa dan hati kami yang jahat, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.